Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kebanyakan berasal dari para pemandi jenazah. Pertama, seorang syekh bercerita tentang seorang gadis namanya Maria. Gadis ini sangat cantik, bahkan memiliki kulit yang sangat putih sekali. Akan tetapi kecantikan dan keputihannya memfitnah manusia. Semasa dia sekolah, mungkin setingkat aliyah, SMA mungkin di tempat kita, dia sudah terbiasa meninggalkan sholat, sama sekali tidak mau melaksanakan sholat, padahal orang tuanya terus membimbing anak ini untuk sholat. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan memang terkadang anak itu menjadi fitnah bagi orang tuanya. Sampai akhirnya dia masuk perguruan tinggi. Di semester pertama, kedua, ketiga pun tidak sadar juga. Bahkan celakanya dia banyak memfitnah kalangan laki-laki. Akhirnya terjerumuslah kepada pergaulan bebas. Begitulah awal dari meninggalkan salat, pasti akan mengundang kepada fahsya dan mungkar. Orang kalau sudah meninggalkan salat itu pasti akan melakukan fahsya, keburukan dan kemungkaran. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi satu hari anak gadis ini diajak kawannya menggunakan kendaraan mobil. Allah takdirkan kecelakaan. Lah kemudian setelah terjadi kecelakaan ini, kawannya selamat, tapi dia tidak selamat. Dia pun dibawa ke mustasfa, ke rumah sakit, dan subhanallah nyawanya tidak tertolong. Orang tuanya baru dihabari anaknya mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit itu setelah 2 hari koma. Akhirnya kemudian setelah tahu orang tuanya, datanglah kedua orang tuanya ke rumah sakit tersebut. Saat masih ada nazah, masih ada ruh, ibunya berusaha untuk membacakan Al-Quran, meruqyah dia. Boleh jadi dengan sebab itu bisa mengurangi kematiannya. Tetapi setiap kemudian orang tuanya meruqyah dia, maka badannya kejang-kejang, seolah-olah dia merasakan sakit yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hayatnya dia pun tidak mengucapkan satu patah kata pun, padahal orang tuanya sudah berusaha mentalkinnya. Akhirnya meninggallah wanita ini, seorang wanita yang bernama Maria ini. Kemudian jenazahnya dibawa balik. Akhirnya kemudian orang tuanya memanggil orang yang bisa atau biasa memandikan jenazah. Maka yang memandikan jenazah ini kemudian masuk ke tempat pemandian. Subhanallah, baru saja kemudian dia menyingkap kain yang menutup wajahnya itu, wajahnya berubah, yang tadinya cantik putih menjadi hitam kelam, seolah-olah terbakar. Yang lebih parah lagi, keluar bau dari mulutnya, rupanya mengeluarkan kotoran. Biasa orang memandikan jenazah membersihkan kotoran dari duburnya, tapi ini keluar kotoran dari mulutnya. Akhirnya sang pemandi jenazah ini tidak tahan karena baunya. Dia berusaha mengikat lehernya supaya tidak keluar lagi kotorannya, tapi terus keluar. Naudzubillah. Akhirnya kemudian dia pun tidak tahan keluar. Kemudian menceritakan secara rahasia kepada orang tuanya. Karena ini aib masalahnya kan kita. Akhirnya kemudian masuklah dia dan kedua orang tuanya, kemudian memandikan bersama-sama. Walaupun sesulit apapun, akhirnya selesailah pemandian itu. Kemudian diangkat jenazah itu, kemudian dikafani dan dikuburkan.
Pemandi jenazah ini kemudian mulai bercerita kepada orang tuanya, sebenarnya ada apa dengan anakmu ini? Kok bisa anak yang cantik, anak yang putih gitu kan, anak yang luar biasa di mata orang tuanya, saat kematiannya seperti itu. Barulah kemudian orang tuanya cerita bahwa anaknya itu la tusalli, tidak pernah salat. Anaknya itu tidak pernah salat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab wanita yang tidak salat ini di dunia sebelum akhirat. Dari sini menunjukkan bahwa pelajarannya adalah seputih apapun manusia, secantik apapun manusia, setampan apapun manusia, kalau tidak salat maka hitam hatinya. Tapi sehitam apapun manusia, selegam apapun manusia, kalau dia salat, dialah orang putih sebenarnya. Ini satu kisah. Kisah yang kedua masih dari seorang pemandi jenazah. Jadi satu hari ada anak muda meninggal. Kemudian kedua orang tuanya mencari pemandi jenazah. Dapatlah yang memandikan jenazah. Kondisinya sama dengan kisah yang pertama. Jadi ketika kemudian sang pemandi jenazah ini masuk ke ruang jenazah, ke ruang pemandian jenazah itu, dilihatnya badannya biasa-biasa saja. Maksudnya anak ini tampan, putih, tidak ada masalah. Maka sebagaimana biasa, seorang pemandi jenazah tentu menyediakan kapur baru, kemudian juga daun bidara, air dan yang semacamnya, sabun. Yang membuat kaget pemandi jenazah ini, saat disiramkan itu air yang bercampur daun bidara ke wajahnya itu, tiba-tiba berubah wajahnya. Subhanallah. Wajahnya yang tadinya putih menjadi hitam kelam, seolah-olah terbakar. Akhirnya dia kaget. Apa yang salah dengan dia? Dia hanya menyiramkan air yang ada campuran bidara ke wajahnya, tiba-tiba seolah-olah menyiramkan air keras, langsung hitam wajahnya. Dia pun ketakutan. Akhirnya kemudian keluar dia. Kemudian dia bertanya kepada jamaah yang hadir di situ, siapa orang tua dari jenazah ini? Tidak ada yang mengaku. Dia berteriak lagi, man abu, siapa bapaknya? Tidak ada yang menjawab. Dia pun berteriak lagi, man abu, siapa bapaknya? Rupanya dari belakang orang-orang yang ramai itu mengatakan, ana abu, saya bapaknya. Kemudian dipanggillah bapaknya, suruh masuk ke ruang pemandian jenazah. Tidak mau. Kemudian dia mengatakan, tolong, itu anak. Akhirnya orang tua ini dipaksa untuk masuk ke pemandian jenazah, masuk juga akhirnya. Kemudian dilihatnya anaknya yang tadinya putih, wajahnya menjadi hitam. Tiba-tiba ayahnya mengatakan apa? Allahu yal'anuka fid dunya wal akhirah. Allahu yal'anuka fid dunya wal akhirah. Allah sudah melaknat kamu di dunia dan di akhirat. Kata yang memandikan jenazah mengatakan, ya fulan, itu anakmu. Kenapa kau laknat dia? Itu anakmu tuh. Masa anakmu kau laknat seperti itu? Maka ayahnya bercerita dan mengatakan, demi Allah, aku ini sayang dengan anak. Tetapi setiap aku suruh dia salat, dia tidak mau salat. Kupaksa dia salat, dia malah melawan kepada diriku. Allahu yal'anu fid dunya wal akhirah. Semoga Allah melaknat dia di dunia dan di akhirat, katanya. Maka yang mandikan jenazah terus mengatakan, jangan kau laknat dia, doakan kebaikan dia. Jangan seperti itu anakmu. Akhirnya dia baru sadar. Kemudian orang tua ini menangis. Selepas itu kemudian sepakat orang tua dan yang mandikan jenazah agar jangan menceritakan kepada siapapun. Kemudian jenazah ini dikafani, dibawa ke kuburan. Kemudian sampai di kuburan, yang masuk ke liang lahat ini saudaranya. Ketika sudah sampai di liang lahat, itu jasad itu ada di liang lahat tuh. Di antara sunnah memasukkan jasad ke liang lahat adalah mengarahkan wajah ke kiblat. Itu di antara sunnahnya. Subhanallah. Ketika ini
dia hendak mengarahkan wajahnya ke kiblat, ada gerakan di wajahnya. Kaget dia, kok ada gerakan di wajahnya, seolah-olah dia hidup padahal dia mati. Rupanya setelah kemudian dilepas, wajahnya tiba-tiba berputar 180 derajat, berputar, tidak mau mengarah ke kiblat. Diputar lagi, terputar lagi ke arah lain, sampai 3 kali. Akhirnya ketakutan dia. Kemudian dia pun naik ke atas kuburan. Dia mencoba mentelpon ahlul ilmi, ulama, meminta fatwa. Ini gimana nih? Wajahnya enggak menghadap kiblat, asih berbalik ke arah ke belakang kiblat gitu kan. Akhirnya para ulama yang ditelepon dia memberikan fatwa, sudah, kalau memang tidak bisa diarahkan, kuburlah seperti itu. Akhirnya dikubur seperti itu. Kemudian setelah dikubur seperti itu, kemudian ulama yang ditelepon ini oleh saudaranya ini bertanya, aku belum pernah ditanya fatwa soal jenazah yang seperti ini. Saya mau tanya baik-baik, kenapa dengan saudaramu itu? Kenapa seperti itu? Maka saudaranya mengatakan, demi Allah wahai Syekh, orang tua kami mengajari kami baik, mengajari kami solat, menyuruh kami solat, tapi saudaraku yang satu ini tidak mau solat. Kata sang ulama, oh boleh jadi ketika dia benci kepada Allah, Allah benci kepada dia. Ketika wajahnya diarahkan ke kiblat, tidak mau mengarah ke kiblat, maknanya Allah benci dengan dia. Kemudian dia membacakan hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, ketika di dunia dia cinta berjumpa dengan Allah. Dengan cara apa? Salat. Karena salat itu perjumpaan kita dengan Allah, ikhwan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang melaksanakan salat, memang salat itu lakabiratun illa alal khashiin. Siapa orang-orang khasyi ini? Allah katakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang mereka yakin dia sedang berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang sedang salat itu hakikatnya sedang berjumpa, berdialog dengan Allah. Ketika dia tidak suka berjumpa dengan Allah dalam salatnya, maka Allah benci berjumpa dengan dia. Makanya susah wajahnya diarahkan ke kiblat. Ini kisah yang kedua, kisah tentang orang yang meninggalkan salat. Kisah yang ketiga, ada seorang yang bernama Karim dan Salim, kakak beradik itu, si Karim dan si Salim ini. Si Karim ini orangnya ahli maksiat, suka meninggalkan salat, banyak dosa dia lakukan, narkoba lah, macam-macam. Si Salim pula adiknya, orangnya baik, taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah meninggalkan salat, birrul walidain, dan luar biasa. Begitulah kadang-kadang dalam keluarga, ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu ujian kan itu ya. Terkadang satu keturunan ayahnya baik, belum tentu anak-anaknya baik itu. Seperti si Karim dan si Salim ini. Lah akhirnya kemudian yang namanya si Salim ini adiknya, begitulah jiwa kalau sudah terbiasa baik, tentu melihat ketidakbaikan tidak akan suka. Itu fitrah itu, karena al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu biasanya tergabung dengan golongannya. Kalau dia orang baik, dia ingin kebaikan. Kalau dia orang jahat, pasti dia cenderung untuk melakukan kejahatan. Begitulah ruh. Jadi Salim ini tiap hari ngasih tahu si Karim, bapaknya, kakaknya, supaya sholat, meninggalkan narkoba, meninggalkan kejahatan, kezaliman, dan begitu seterusnya. Sampai pada waktunya Allah takdirkan si Karim ini kecelakaan juga, kemudian koma. Lah sang adik ini si Salim ini, karena dia orang soleh, dia ingin mendoakan kebaikan untuk kakaknya, karena kakaknya tahu tidak sholat. Maka ketika koma sudah hampir 1 minggu nih, si Salim ini datang ke rumah sakit,
dia solat, dia berwudu, kemudian solat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah, minta supaya sang kakak si Karim ini disembuhkan. Subhanallah, doanya orang saleh ikhwan, mustajab. Akhirnya dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, Karim ini sembuh. Komanya, sadar dari komanya, kemudian sembuh. Setelah sembuh, subhanallah, terkadang ada orang-orang yang ditegur oleh Allah tidak sadar. Sebenarnya kalau dia paham kecelakaan itu kan Allah sedang menegur dia sebenarnya. Tapi ada orang-orang itu yang a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau beri peringatan dia, kau tidak beri peringatan dia, tidak juga beriman. Ada orang-orang yang jenis kayak gini nih. Jadi setelah sembuh dari sakitnya si Karim ini, kemudian si Salim mengingatkan soal ujian dia. Harusnya kau sadar, kau ini sudah kecelakaan, mau koma, mau mati, sudah sembuh, tak mau juga sholat. Ada apa dengan kamu ini? Sampai pada waktunya, rupanya si Karim ini punya kawan maksiatnya, kecelakaan, meninggal. Akhirnya si Karim ini ketakutan dia. Sejak itulah kehidupannya tidak tenang, selalu dimimpikan dengan mimpi buruk. Sampai pada waktunya dia pernah bermimpi melihat kawannya yang sesama ahli maksiat itu sedang diazab Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Naudzubillah. Dari situlah kemudian dia tersadar. Akhirnya dia minta maaf kepada adiknya si Salim. Sejak itu dia tidak pernah meninggalkan sholat. Alhamdulillah dapat hidayah. Ini kisah ketiga. Kisah keempat, kisah ini dikisahkan seorang imam masjid. Jadi kisahnya begini. Jadi ada di lingkungan situ, di masyarakat situ, ada orang baru datang. Kebetulan mungkin dia membeli rumah di situ. Celakanya tetangganya pula tak sholat. Cuman kadang dia kan tidak tahu, dia datang ke desa itu membeli rumah, dia kan tidak melihat tetangga, beli saja dia. Lah orang ini orang soleh yang membeli rumah ini, tetangganya pula narun muqadah, ya, yang suka nyala-nyalakan api kemaksiatan itu. Jadi ketika dia sholat ke masjid, imamnya kan heran karena orang baru kan. Kata imam, kau dari mana? Dia mengatakan, saya dari desa ini itu, saya ke sini beli rumah di sini. Kata imam, celaka engkau katanya. Kenapa aku celaka? Celaka kau punya tetangga narun muqadah katanya. Kau punya tetangga narun muqadah, orang yang suka menyala-nyalakan api maksiat. Lah kenapa dengan dia emangnya? Ya fulan, tetanggamu itu tidak pernah sholat selamanya katanya. Lihat, orang-orang sana itu kadang-kadang masalah-masalah seperti ini kan menjadi sebuah perbincangan gitu ya. Kalau kita punya tetangga gak sholat, mana peduli tuh. Sholat gak sholat terserah dia lah kan gitu ya. Tapi di sana di Saudi masihlah peduli dengan orang-orang kayak gini. Jadi dia mengatakan, manusia di sini, maksudnya orang satu desa di sini, melaknat dia katanya, karena dia tidak sholat. Belum lagi dia banyak melakukan kezaliman dan kemaksiatan. Itulah berawal dari tidak sholat, akhirnya melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Tapi kemudian orang soleh ini yang baru datang beli rumah ini, dia mengatakan, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Pulang dia, karena baru 1 hari tinggal di situ. Ditengoknya tetangganya sedang duduk di depan rumahnya, di atabatil bab. Akhirnya dia pun mengucapkan salam, assalamualaikum katanya. Kata tetangganya, waalaikumsalam. Kemudian dia mengatakan, masya Allah, barakallahu fiik katanya. Dipujinya, demi Allah aku baru berkeliling desa di sini, semua manusia memujimu. Semua manusia memujimu katanya. Sampai imam masjid tidak menyebutkan kecuali kebaikan kepadamu wahai fulan katanya. Padahal sebaliknya. Akhirnya dia mengatakan, yang benar saja, iya, saya ini orang baru di sini, saya baru keliling, saya ketemu orang-orang di masjid-masjid. Subhanallah, ketika saya bilang saya tinggal di sini bertetangga dengan kamu, semua manusia mengatakan kau ini orang baik katanya. Subhanallah, ngambil hati.
Akhirnya dia mengatakan, karena engkau adalah tetanggaku yang baik, boleh jadi aku bisa jadi contoh engkau. Bagaimana kalau nanti malam kau makan di rumahku? Akhirnya kemudian dikasih hidangan yang enak nih orang baru, orang baik nih. Dikasih makan enak. Habis dikasih makan enak, kemudian besoknya dia belikan hadiah yang sangat mahal, dikasihkan ke tetangganya dan mengatakan, mudah-mudahan hadiah ini sebagai imbalan aku ingin menirumu, katanya. Ambil hadiah ini. Setelah orang ini dapat hadiah, dia pun merenung dalam rumahnya, merenung serenung-renungnya gitu kan. Apa betul sih ini orang baik, katanya. Kenapa dia ngomong begitu? Sejak itulah ketika waktu subuh dia terbangun, melihat tetangga barunya ini ke masjid, dia ikut pula ke masjid. Kemudian dia pun sholat di saf pertama. Imam ini geleng-geleng kepala, karena selama masjid itu terbangun sampai hari itu, itulah sholat fajar pertama dia. Sholat fajar pertama dia. Ketika dia melirik kepada orang baru, senyum-senyum saja orang baru ini. Kata imam, ya fulan, kau apakan orang ini? Kau sihir dia? Dia tidak pernah melangkahkan kaki ke masjid. Macam mana dia bisa tegak di saf pertama pula kan itu? Ada apa dengan kamu, katanya? Kau apakan dia, katanya? Dia mengatakan, tidak ada apa-apa. Saya hanya berkunjung ke rumahnya, kemudian saya ajak makan di rumahku, aku kasih hadiah, hanya itu saja. Rupanya Allah berikan hidayah kepada dia. Satu masjid bertakbir Allahu Akbar, katanya. Gara-gara orang ini, subhanallah. Ini kisah ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Terlepas kisah ini nyata ataupun tidak nyata, saya mendengar dari YouTube gitu, para masyayikh menceritakan. Tapi yang jelas bahwa orang yang meninggalkan salat ini sangat bahaya sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat menjadi khalifah, dia banyak mengirim surat hampir ke semua wilayah kekuasaannya. Yang pertama Umar tulis adalah perhatian manusia tentang salat. Umar ini pertama dia berkuasa, kemudian Islam berjaya di zamannya, kemudian menyebar Islam ke seantero daerah di mana-mana. Umar pertama kali menyurati daerah-daerah itu mengingatkan soal salat. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ihfadhu as-salata fala tudayyi'uha. Jaga oleh kalian salat, jangan kalian lalaikan salat itu. Kalau kalian ingin berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Makanya saat Umar bin Khattab radhiyallahu an ditusuk saat salat subuh oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi. Kemudian Umar pun menghentikan salatnya karena pingsan pada rakaat pertama. Hendak ke rakaat kedua ditusuk saat jadi imam. Sampai-sampai dia mengira bahwa dia sedang digigit anjing, dan dia mengatakan apa? Akalatni kalbun, akalatni kalbun. Anjing sedang menggigitku, padahal sedang ditusuk tu dari belakang beberapa tusukan oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Orang yang sangat dendam dengan Umar karena Umar membebaskan Persia. Akhirnya di rakaat kedua Umar kan tumbang tu, yang menggantikan Abdurrahman ibn Auf. Kemudian Abu Lu'lu' ini dikejar, kemudian menyabetkan pisau yang ada di tangannya sampai 7 sahabat tumbang dan mati di tempat. Yang lainnya luka-luka. Kemudian dihadang Abdurrahman bin Auf, kemudian dia bunuh diri. Tapi Umar ini sempat diselamatkan. Ketika diselamatkan Umar ini, tabib didatangkan, setiap dimasukkan obat keluar dari bekas lukanya. Kata tabib, Umar tidak mungkin selamat. Umar ketika itu pingsan. Akhirnya kemudian orang-orang berusaha menyadarkan Umar bin Khattab, tapi tak sadar-sadar. Ada orang yang paham kebiasaan Umar itu adalah salat, sehingga kemudian dibisikkan di telinganya dan mengatakan, ya Amirul Mukminin qad shalla, apakah kau telah salat? Subhanallah, hanya semata-mata diingatkan salat, terbangun Umar tu. Kan heran ya, orang pingsan diingatkan salat bisa bangun. Kita ini tak pingsan, kita ini hanya tidur. Kadang-kadang masjid musola itu bersaut-saut tuh, kadang-kadang corong pula ke jendela dia, tak juga bang. Oke lah tidur dia. Yang enggak tidur loh, yang hidup di jalan-jalan itu
suara azan lah, saut-sautan sana sini, pun sudah mati hatinya, tak tergerak juga. Umar ini sedang pingsan, diingatkan solat, terbangun dia dan mengatakan, Allahu qad sallait, katanya, demi Allah aku tadi perasaan sudah solat, katanya. Ada seorang sahabat namanya Musawwar ibn Mahramah. Musawwar ibn Mahramah ini kemudian menceritakan tentang kisahnya. Maka Umar ketika mendengar bagaimana kisah dia tadi ditusuk di masjid, dibawa ke sini kemari, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan kepada Musawwar ibn Mahramah, la hadda fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Artinya orang yang meninggalkan salat itu tidak layak dimandikan, tidak layak dikafankan, tidak layak disolatkan, tidak layak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Karena orang yang tidak solat itu kafir. Rasul yang mengatakan gitu, al-ahdu bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan kita dengan orang kafir itu di solat. Siapa yang meninggalkan solat, kafir dia. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menukilkan ijma, konsensus ulama, kesepakatan ulama, man tarakas salata jumlatan faqad kafara ijma'an. Siapa yang meninggalkan solat secara jumlah, maknanya lebih banyak meninggalkan dibandingkan melakukan, kafir secara ijma' ulama. Tidak ada khilaf. Yang menjadi khilaf ulama tentang orang meninggalkan solat apakah dia kafir atau tidak itu yang meninggalkan sekali-kali. Dia solat tapi meninggalkan sekali-kali. Apakah orang yang meninggalkan sekali-kali ini kafir atau tidak? Disinilah terjadi khilaf ulama. Tapi orang yang meninggalkan solat lebih banyak dibandingkan yang melakukan, kata Ibnu Taimiyah, ijma', sepakat konsensus ulama, kafir, tidak ada khilaf ulama. Tapi kalau yang sekali-kali meninggalkan, di sini khilaf ulama. Kata Syekh Albani rahimahullahu taala, lihat meninggalkannya. Kalau meninggalkannya dia kufur dengan kewajibannya, kafir. Tapi kalau meninggalkannya hanya karena malas, hanya karena ada hal-hal yang menjadikan dia tidak solat, ini tidak kafir, hanya fasik saja. Walaupun sebagian ulama lebih besar atau jumhur ulama mengatakan tetap kafir. Orang yang meninggalkan solat walaupun sekali dua kali, dia harus syahadat lagi. Kenapa? Karena tidak ada satu dosa di mata para sahabat kalau meninggalkan bisa kufur kecuali solat. Tidak ada satu dosa yang kalau ditinggalkan bisa kufur di mata para sahabat kecuali solat. Artinya yang meninggalkan sekali-kali saja dikhilafkan tuh, apakah dia kafir atau tidak, kan? Bagaimana orang yang meninggalkan solat secara jumlah, apalagi secara keseluruhan tidak solat sama sekali? Ingat satu kisah yang pernah saya kisahkan waktu khutbah Jumat. Ketika ada seorang ibu menceritakan soal anaknya, kan? Anaknya dari kecil sampai remaja sampai dewasa tidak pernah senang hidupnya. Ada saja masalah. Entah masalah di pekerjaannya, entah masalah di kesehatannya, entah masalah di perjodohannya, pokoknya banyak masalah, sampai akhirnya anaknya terbaring kaku, kena stroke, tidak bisa apapun. Sehingga ibunya, namanya ibu kasihan dengan anaknya, berusaha meminta fatwa kepada ulama dan mengatakan, ya Syekh, ada apa dengan anak saya? Apakah anak saya tersihir dari kecil sehingga hidupnya saya lihat tidak pernah senang? Apakah anakku mashur disihir? Kata Syekh tidak langsung mengiyakan, dia hanya mengatakan, apa anakmu solat? Disinilah jawabannya. Kata ibunya, anakku tidak pernah solat. Kata Syekh, itulah masalahnya. Kenapa anakmu tidak pernah senang dari kecil, remaja sampai dewasa? Karena anakmu tidak solat. Kemudian Syekh menceritakan, kenapa anakmu tidak solat sehingga tidak pernah merasakan kesenangan hidup? Ingat, solat itu adalah tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Makanya solat disebut solat, diambil dari kata silah. Silah itu artinya hubungan, hubungan antara kita dengan Allah. Makanya disebut solat, karena solat itu kita sedang berhubungan dengan Allah. Ketika tali penghubung kita dengan Allah terputus, artinya terputus juga perlindungan Allah dengan hambanya.
ketika perlindungan Allah terputus dengan hambanya, maka Allah akan menjauh darinya, tidak akan memberikan pertolongan kepadanya, tidak akan melindungi dia, dan Allah akan banyak menimpakan musibah kepadanya. Kemudian kata Syekh ini, coba bu bayangkan, kalau anakmu tidak sholat, kemudian dia terbangun di pagi hari, dia meninggalkan sholat subuh, berarti anakmu terbangun dalam kondisi dilaknat Allah dan dilaknat semua manusia. Kemudian duhur tidak sholat, dilaknat lagi siangnya. Kemudian asar tidak sholat, dilaknat lagi sorenya. Kemudian maghrib tidak sholat, dilaknat lagi maghribnya. Kemudian isya pula tidak sholat, dilaknat pula dia malamnya. Mulai dari terbangun dilaknat sampai dia tidur dilaknat. Macam mana anakmu akan mendapatkan rahmat, sementara dia dilaknat 5 kali sehari oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau ingin anakmu mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, diberikan kesenangan dan ketenangan, suruh dia sholat. Itu jawaban Syekh. Subhanallah. Maka dari sini saya nasihatkan siapapun yang sampai hari ini meninggalkan sholat, ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berkisah ataupun bicara soal sholat di dalam Al-Quranul Karim, sholat itu sebuah kewajiban yang diwajibkan secara mutlak, beda dengan ibadah yang lain. Dia tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi perang sekalipun tidak bisa ditinggalkan. Makanya ada istilah sholat khauf. Sampai-sampai Rasul mengatakan, kalau engkau bisa sholat berdiri, berdiri. Tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa sholat duduk berbaring. Sampai Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, sampai pun dia terbaring tidak bisa bergerak, kalau akalnya masih sadar, diingatkan masih dia menangkap ingatan dia, maka dia wajib sholat. Dengan cara apa? Membayangkan. Kecuali kalau akalnya sudah hilang, nggak cerita, nggak ada cerita lagi. Tapi kalau akalnya masih bersarang di otaknya dan diingatkan dia masih ingat, sholat. Sampai seperti itu, karena sholat itu kewajiban mutlak masalahnya, tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun. Makanya saya heran, ada orang kerja di bengkel penuh dengan oli, kemudian diingatkan sholat. Kenapa kau tak sholat? Nggak bisa, kotor nih, banyak oli katanya. Emang oli najis kecuali kau kencing di celana? Iyalah kan itu. Bahkan ada petani-petani yang kotor badannya dengan tanah gitu, tidak mau sholat saja gara-gara kotor. Tanah tidak najis. Ya memang sebaiknya sholat itu bersih, tapi dalam kondisi anda tidak punya pakaian lagi, mau apa? Sholat. Sampai pun di kamar mandi sekalipun terkunci, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Fatawa Al-Majmul, Fatawa dalam kitabnya, ketika di soal-soal orang yang masuk kamar mandi terkunci. Jadi antum masuk kamar mandi terkunci dari luar, tidak bisa keluar, nggak ada yang membuka. Pamannya antum masuk kamar mandi pagi sendirian di rumah, terkunci, mungkin baru ada yang membuka di sore hari, berarti lewat padanya zuhur dan asar. Bagaimana orang yang terkunci di kamar mandi? Kamar mandi kan tempat najis. Apakah kemudian dia harus menunggu orang yang membukanya sampai maghrib, ataukah dia sholat? Kata Ibnu Taimiyah, sholat di kamar mandi. Sholat di kamar mandi, karena dia meninggalkan 2 waktu nantinya, zuhur dan asar. Kenapa demikian? Karena meninggalkan kewajiban itu lebih berdosa dibandingkan melaksanakan yang diharamkan. Itu kaidahnya. Tarkul wajib asyad min irtikabil muharramat. Meninggalkan yang wajib itu lebih parah dosanya dibandingkan melakukan hal-hal yang diharamkan. Sholat di kamar mandi haram, tidak boleh. Tapi meninggalkan sholat lebih parah lagi dosanya. Itu maksudnya. Maka tetap sholat. Dari sini menunjukkan apa? Kewajiban sholat itu adalah kewajiban mutlak. Bahkan Nabi SAW mengistilahkan sholat itu kan tiangnya agama. Kalau antum sedang di rumah, tiba-tiba ada orang datang menghancurkan tiang-tiang rumah kita, kemudian rumah kita roboh, kira-kira apa yang antum ucapkan kepada orang itu? Antum bisa marah kan? Bisa emosi lah kan itu. Masa rumah dirobohkan? Tapi ketika antum melihat orang yang tidak sholat, diam-diam saja. Padahal orang yang meninggalkan sholat itu dia sedang merobohkan agama.
Kita marah dengan orang yang merobohkan rumah kita, tapi kita tidak marah dengan orang yang merobohkan agama. Coba bayangkan, kan aneh itu. Rasul yang mengatakan as-salatu amududdin, salat itu tiangnya agama. Kata Nabi SAW, ra'sul amri al-islam wa amuduhu salah wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok urusan hidup manusia itu Islam, tiangnya salat. Puncak dari amal soleh adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, orang yang meninggalkan salat, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan bicara dengan dia, Allah tidak akan membersihkannya. Hilang cahaya di wajahnya, terputus dengan langit, tidak ada hubungan lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mati, sekali lagi saya ulangi, tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Bahkan kalaupun dia hidup, dia tidak boleh masuk Mekah dan Madinah karena dia dianggap najis. Tidak boleh orang meninggalkan salat masuk Mekah dan Madinah itu. Bahkan tidak halal penyembelihannya. Kalau dia menyembelih binatang, orang yang tidak salat tidak halal. Bagaimana orang kafir? Halal penyembelihannya. Tidak bisa seperti itu. Bahkan kalau kita melihat di permulaan dakwah Rasul, surat yang pertama turun apa? Iqra. Rasul disuruh belajar. Kemudian surat setelahnya Al-Mudaththir dan Al-Muzammil. Muzammil itu perintah salat, walaupun salat sunnah. Kemudian setelah itu turun surah Al-Fatihah. Lah dari sini menunjukkan bahwa kalau kita perhatikan dari surat-surat yang awal-awal turun saja, itu tekanannya kemana? Ke salat. Ya, karena turun surah Iqra, kemudian Mudaththir, kemudian Muzammil, kemudian surah Al-Fatihah turun. Karena dalam salat itu kan tidak bisa seseorang itu sah kecuali membaca surah Al-Fatihah. Kalau surat-surat yang lain itu boleh dibaca, boleh tidak, sunnah hukumnya. Tapi Fatihah tidak bisa ditinggalkan. Makanya kenapa kemudian permasalahan salat ini permasalahan yang serius dalam Islam? Karena dialah yang menjadikan kejayaan Islam itu sendiri. Ingat Imam Mahdi kelak di akhir zaman, dalam hadis yang panjang sekali soal turunnya Isa bin Maryam. Ketika pasukan Dajjal itu mengepung pasukan Imam Mahdi di Bukit Tursina, pasukan Imam Mahdi dan kaum muslimin tidak sanggup melawan Dajjal, sehingga kepala kerbau lebih berharga dibandingkan uang dinar dan dirham, karena mereka kelaparan masalahnya. Sampai akhirnya pasukan Al-Mahdi mengatakan kepada Imam Mahdi, kalau kita tetap bertahan di bukit ini, kita akan mati sia-sia. Sebaiknya kita bertempur, hidup mulia atau mati syahid. Akhirnya mereka sepakat, menang kalah besok turun. Ketika di waktu subuh adzan dikumandangkan, tiba-tiba langit gelap. Kemudian dari langit ada cahaya, rupanya Isa bin Maryam turun diapit dua malaikat. Kemudian menemui kaum muslimin yang ada di Bukit Tur. Ketika itu qomat mulai dikumandangkan. Kemudian Imam Mahdi mengatakan, taqaddam ya ruhallah, silahkan kau yang jadi imam wahai Isa. Tapi Isa menolaknya dan mengatakan, setiap kaum ada imamnya, kau saja. Akhirnya Imam Mahdi yang menjadi imam. Kemudian Nabi Isa menjadi makmum di belakang Al-Mahdi, salat fajar. Kemudian setelah itu, setelah selesai salat, Isa mengusap semua wajah pasukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Al-Mahdi dan menyebutkan tempat tertinggi di sorga. Bukan mereka akan masuk sorga, tapi menyebutkan tempat tertinggi di sorga. Maka berbahagialah orang-orang yang diusap Isa bin Maryam kala itu. Maka setelah itu mereka turun gunung, kemudian menghancurkan tentara Dajjal, dan Dajjal mati di tangan Isa bin Maryam. Syahidnya apa di sini? Kemenangan peperangan Al-Mahdi dan juga Isa melawan Dajjal dilakukan setelah salat fajar. Syahidnya di sini. Makanya ada seorang jenderal Israel dimuat dalam majalah. Dia mengatakan kalau seandainya salat subuh di Palestina itu sebanyak salat Jumat, kalau setiap masjid di Palestina salat subuhnya sebanyak salat Jumat, Israel akan tumbang dengan sendiri, karena kekuatan ada di situ. Artinya kalau kita cerita tentang kekuatan-kekuatan Islam, Islam harus jaya, Islam harus kuat. Kalau masjidnya kosong, menghayal Anda.
Kekuatan itu ada di masjid. Makanya kata ulama mengatakan, kalau seandainya manusia itu bisa mereka merekatkan kekuatan dalam masjid, itulah kekuatan yang hakiki umat Islam itu. Karena mereka sedang menyambung hubungan mereka dengan Allah, disitulah Allah memberikan pertolongannya. Jadi salat ini perkara yang sangat penting sekali. Jadi saya nasihatkan kepada siapapun yang meninggalkan salat, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hukumannya di dunia ada sendiri, di kuburan ada sendiri, di padang mahsyar ada sendiri, bahkan di neraka disediakan satu neraka yang disebut dengan sakor. Masalakakum fi sakor. Kenapa kalian bisa masuk neraka sakor katanya? Apa jawaban penduduk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Karena kami tidak salat. Bahkan suatu hari Nabi SAW pernah diperlihatkan satu azab kubur yang mengerikan. Dilihatnya Nabi SAW ada orang yang ditelentangkan. Dia sedang terlentang tuh satu orang. Kemudian di sampingnya ada orang berdiri membawa batu. Kemudian batu itu dibenturkan di kepalanya sampai hancur. Kemudian orang yang membentur batu ini pergi mencari batu lain. Setelah dapat batu lain, datang lagi, kepalanya sudah balik lagi semula. Dibenturkan lagi, cari lagi batu, datang lagi, bentuknya menjadi semula lagi. Subhanallah, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap dihancurkan kepala mereka, Allah ganti dengan kepala baru. Setiap dihancurkan, Allah ganti dengan kepala baru, sampai merasakan azab Allah. Nabi SAW sampai heran, bertanya kepada Jibril, "Mahadha?" Ada apa dengan orang ini? Maka Jibril memberitahu Nabi SAW, orang ini adalah man nama an salatil maktubah. Dia orang yang tidur saat datang solat wajib. Setiap datang solat wajib malah tidur. Datang duhur tidur, datang asar tidur, datang maghrib tidur, datang isya tidur. Subhanallah. Ini hukumannya. Ini di kuburan ya. Kalau di dunia jelas, pasti saya pastikan orang yang tidak pernah solat hidupnya akan kacau dan tidak akan tenang. Kenapa? Karena Aisyah menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahul amru fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau ada kesulitan yang tidak bisa keluar dari situ. Nabi juga manusia, pasti ada kesulitan kan itu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi itu kalau ditimpa kesulitan yang sangat menyulitkan bagi dia, dia langsung salat. Jadi untuk memecahkan kesulitan itu adalah salat. Ya, salat itulah yang kelak akan mengurai masalah. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ditangkap istrinya oleh raja zalim, raja Fir'aun Mesir, dan hendak kemudian digagahi kehormatannya, Ibrahim salat. Dia munajat kepada Allah untuk diselamatkan istrinya. Akhirnya istri diselamatkan. Makanya kata para ulama mengatakan bahwa puncak daripada setiap kebingungan, puncak dari setiap permasalahan dunia, karena anda tidak salat. Karena anda tidak salat. Sampai seorang syekh bercerita, ada pengusaha kaya raya sakaya-kayanya, kaya raya ya, tapi kekayaannya tidak bisa menenangkan hatinya. Banyak masalah, masalah anaknya, masalah istrinya, masalah kesehatannya, masalah perusahaan, padahal kaya, hidupnya tidak pernah tenang. Jadi dia punya karyawan orang kulit hitam. Karyawan ini orang kulit hitam, gajinya paling rendah sendiri di perusahaannya. Di antara staf-stafnya dialah yang paling rendah sendiri penghasilannya, gajinya itu. Tapi dia pandang, dia pula yang paling enjoy kerjanya. Enggak ada beban, enggak ada keluhan, enggak ada apa-apa. Jadi pemilik perusahaan ini heran, memanggil orang berkulit hitam itu. Aku lihat kok tenang-tenang saja hidupmu, kok biasa saja, kok gaji paling kecil, tapi saya lihat paling banyak tertawa, paling banyak tersenyum, enggak ada beban bagi hidupmu. Apa rahasiamu katanya? Dia mengatakan, tidak ada apa-apa wahai Tuhan, saya hanya berusaha menjaga 5 waktu sholat. Itulah rahasia ketenanganku. Sejak itulah dia meniru orang yang berkulit hitam yang karyawannya itu. Subhanallah. Disitulah rahasia di balik keajaiban sholat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.